Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya dan juga anak-anakku semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perkenan kalian dan Anda semua untuk mengikuti obrolan-obrolan dalam atau melalui channel saya ini. Semoga apapun yang saya obrolkan lewat channel Nuansa ATP ini ada manfaat bagi kita semuanya. Dan yang pasti saya juga menyadari apa-apa yang selama ini saya sampaikan sangat mungkin di sana mengandung hal-hal yang mungkin kurang pas, ada kesalahan dan sebagainya. Untuk itu dalam kesempatan kali ini saya juga menyampaikan sikap terbuka saya untuk menerima segala masukan, kritikan, ya. Yang intinya saya mengharapkan barangkali suatu saat ada sesuatu yang saya sampaikan, ada suatu hal yang keliru, yang salah, silakan. Jangan untuk ragu-ragu, untuk disampaikan saja. Dan saya sangat suka untuk berdiskusi dalam rangka menyempurnakan apa-apa yang saya sampaikan, agar apa yang saya sampaikan akan lebih mempunyai manfaat, ya. Baik, pemirsa semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin ngobrol tentang sunnah Rasul, ya. Ya, ini memang ini berawal dari rasa prihatin saya karena saya amati sekarang ini ada sebuah pemahaman yang agak dipersempit dari makna sunnah Rasul ini, ya. Buktinya apa? Ya, misalkan yang biasa saya alami, ya, ketika saya misalkan mengatakan sunnah Rasul di hadapan anak-anak remaja, ya, itu hampir selalu disambut dengan senyum-senyum, bahkan ketawa-tawa, ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Tidak lain memang ada semacam penyempitan makna ini. Entah siapa yang mulai, siapa yang menyebarluaskan dan mempopulerkan, di mana sunnah Rasul hanya dimaknai, ya, seolah-olah hanya dimaknai sebagai hubungan suami istri di malam Jumat. Waduh. Ini sungguh saya tidak ingin mengatakan ini sebuah pelecehan, bukan. Tapi ini saya kira menurunkan kemuliaan martabat dari sunnah Rasul sendiri yang sebenarnya sangat-sangat mulia, sangat luas. Tidak hanya itu yang dimaksud malam Jumat itu. Ya, kan ini mohon untuk dipahami oleh anak-anak khususnya. Janganlah kita terbawa oleh pemahaman yang semacam itu. Ini jelas menyempitkan makna sunnah Rasul dan menurunkan derajat kemuliaannya. Sunnah Rasul yang begitu luasnya meliputi semua yang ada pada diri Rasulullah, baik itu tindakan, ya, perbuatan dan sebagainya, ya, yang menjadi sumber keteladanan bagi kita semua sebagai umatnya, malah disempitkan maknanya pada hal yang seperti itu. Tolong anak-anak jangan terus terbawa ke kesalahkaprahan semacam itu. Mari kita pahami dengan baik makna sunnah Rasul ini, ya. Dan di sini saya ingin sedikit membahas masalah sunnah Rasul ini untuk
juga menambah wawasan kita tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu. Jadi yang pertama kita pahami dulu dari arti secara bahasa. Di mana secara bahasa sunnah artinya sesuatu yang biasa dilakukan secara terus-menerus, ya, menjadi kebiasaan sehari-hari atau mentradisi. Ya. Maka secara umum sunnah ini artinya secara umum adalah kebiasaan yang mentradisi, baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, maka ketika kita bicara tentang sunnah Rasul, maka yang dimaksud di sana adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dari cara berpakaian, cara beliau bertutur kata, cara bagaimana beliau bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan keluarganya. Jadi semua yang ada pada diri Rasulullah yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi salah satu sumber dari ajaran agama Islam. Untuk itu saya di sini juga ingin sedikit mengajak pada anak-anak semuanya, sahabat-sahabat semuanya untuk memahami bagaimana sunnah Rasul itu, ya, agar kita jangan menjadi salah kaprah pula dalam menilainya, ya, sehingga jangan sampai kita atau begini dulu, saya jelaskan bahwa sunnah Rasul itu atau apa-apa yang dikerjakan oleh Rasul, ya, misalnya dilakukan oleh Rasul, itu pada dasarnya ada dua macam. Yang pertama adalah sesuatu yang ada pada diri Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah karena juga terpengaruh, ya, dengan kondisi lingkungannya atau dengan apa yang berlaku di lingkungan beliau, ya, beliau tinggal. Ya. Contoh yang paling mudah adalah dalam masalah pakaian. Ya. Dalam masalah pakaian, Nabi Muhammad, ya, karena beliau berada di Arab Saudi, ya, dengan tradisi pakaiannya adalah gamis, ya, maka Nabi pun mengikuti apa yang menjadi tradisi dari masyarakatnya, yaitu mengenakan pakaian gamis. Nah, maka tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa dia memakai pakaian gamis dengan niat untuk mengikuti sunnah Nabi. Ini juga tidak salah, karena memang Nabi juga konon, ya, ini kesehariannya juga memakai pakaian gamis. Namun demikian perlu dipahami bahwa di balik kesunahan memakai gamis ini ada sebenarnya sunnah yang lebih diajarkan oleh Nabi yang bisa jadi tidak terikat, tidak terpengaruh dengan apa yang berlaku di lingkungan beliau tinggal. Bahkan semangatnya memperbaiki apa yang ada berlaku di mana beliau tinggal. Nah, ini perlu dipahami teman-teman semuanya. Jadi lepas dari kesunahan dalam hal masalah pakaian, dalam hal ini gamis,
ada suatu yang kesunahan yang harus lebih kita perhatikan. Apa itu? Ya, misalkan dalam hal pakaian, Nabi mengajarkan kita untuk pertama menutup aurat. Ya. Yang kedua, berpakaian dengan yang baik. Kemudian selanjutnya yang bersih, rapi, dan wangi. Nabi selalu menganjurkan kita untuk memakai wewangian. Ya, khususnya ketika kita hendak berkumpul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang-orang banyak di luar kita. Seperti misalkan, ya, ketika kita hendak melakukan sholat Jumat, ya, hendak berkumpul dengan masyarakat secara luas, ya, dengan berkumpul dengan orang-orang yang banyak, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, ya, apalagi yang putih, kemudian pakaian itu yang bersih, yang rapi, dan juga sangat penting memakai wewangian. Artinya kita diajarkan dalam berpakaian, kita harus pertama itu menjaga kesopanan dengan menutup aurat, kemudian rapi, bersih, dan wangi, dalam rangka juga menjaga citra diri kita sebagai seorang muslim yang harus kelihatan menarik, simpatik, dan wewangian menjaga kita dari aroma. Ada kemungkinan aroma kurang sedap, ya, dari tubuh kita yang kalau tidak ditutupi dengan wewangian bisa mengganggu orang-orang lain di sekitar kita, sehingga orang-orang lain di sekitar kita akan menjadi kurang nyaman dengan kehadiran kita. Nah, inilah teman-teman semuanya, ini perlu dipahami. Nah, jadi itu yang benar-benar harus kita pahami tentang sunnah Rasul ini. Artinya kita jangan hanya terjebak pada sunnah-sunnah yang hanya sifatnya zahir, tapi kita harus lebih fokus pada sunnah-sunnah yang sebenarnya disitulah ada nilai ajaran, ya, nilai yang ingin ditanamkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, ingin ditradisikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan umatnya. Inilah, ya, sehingga kita, saya lagi, misalnya kita jangan seolah-olah misalkan sudah merasa puas, ya, bangga dengan mengikuti sunnah Rasul dalam hal fisik, dalam hal pakaian, dalam hal mungkin penampilan janggutnya dan sebagainya. Oke lah, itu juga sebuah hal yang mulia barangkali kalau diniati mengikuti jejak Rasul. Tapi saya kira itu bukan sebuah esensi dari sunnah itu sendiri, ya. Nah, mari kita jangan melupakan hal yang lebih esensi, ya. Apalagi kalau kita kadang menyesalkan, ya, sampai ada terjadi perdebatan soal pakaian, ya, sampai ada yang mengatakan bahwa seolah-olah pakaian yang Islam itu ya gamis, ya, dengan mungkin sedikit banyaknya menganggap pakaian model lain menjadi kurang baik, kurang agamis. Nah, ini hal-hal yang semacam ini harus kita hindari, karena sebenarnya nilai kesunahan Rasul sekali lagi bukan sekedar pada pakaiannya, tapi bagaimana kita cara kita berpakaian itu sendiri. Dan saya kira masih banyak hal-hal yang lain yang perlu kita pahami dengan baik tentang sunnah Rasul itu, ya, sehingga kita sekali lagi tidak terjebak pada menirukan, ya, atau, ya, menirukan hal-hal yang sifatnya dohiriyah saja, tetapi melupakan hal-hal yang lebih bersifat sebenarnya
intisari yang akan diajarkan oleh Nabi ya. Tapi yang pasti yaitu tadi tidak boleh menyempitkan makna sunnah Rasul hanya dibayangkan tentang kegiatan hubungan suami istri di malam Jumat itu menurut saya sangat merendahkan dari makna sunnah Rasul. Demikian teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi renungan bagi kita semuanya sehingga kita punya semangat untuk menjalankan agama, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, tanpa terjebak pada pandangan-pandangan yang sempit, yang justru akan kadang menjadi penghambat bagi kita umat Islam untuk mendapatkan untuk menguatkan ukhuwah, kebersamaan, persatuan demi kemajuan. Demikian, lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.